Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut yang alhamdulillah kita bisa beraktivitas dalam rangka menyusun program sekaligus laporan tentang pertanggungjawaban, yaitu budidaya ikan nila yang ada di Yayasan Busrolana yang berlokasi di Permatasari RT 01 RW 08 Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Sekali lagi kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu atas nama Bapak Haji Nurdin, pimpinan Pondok Pesantren Busrolana, yang mana Pesantren Busrolana yang alhamdulillah pada tahun ini insya Allah dan akan berjalan juga tentang yang berkaitan dengan keagamaan, bahkan insya Allah termasuk pendidikan formal ataupun non formal insya Allah akan kami garap. Baik, pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang program kami, yaitu di bawah naungan Yayasan Busrolana tentang budidaya ikan nila. Kami akan sampaikan materi yang berkaitan tentang budidaya ikan nila yang insya Allah akan dikelola oleh anak-anak santri Yayasan Busrolana. Kami sampaikan ada 5 cara budidaya ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan yang memiliki sifat perkembangbiakan yang baik. Ikan nila ini sangat mudah beradaptasi di lingkungan manapun ikan nila ini. Dan dia bertahan hidup di air tawar seperti sungai, danau, rawa, dan waduk. Dan alangkah baiknya ikan nila ini berada di perairannya yang memiliki suhu sekitar 25-30 derajat Celcius. Dan keasaman air sekitar 7-8 pH. Ini untuk acuan budidaya ikan nila yang baik. Ikan nila ini tergolong ikan pemakan segala jenis atau bisa disebut ikan omnivora. Pada umumnya ikan nila ini makanannya plankton dan beberapa tumbuhan air. Namun pakan ikan nila ini yang baik adalah pakan yang mengandung protein sebanyak 25% sampai 30% untuk kesehatan ikan nila dan pertumbuhannya. Akan kami sampaikan tahapan demi tahapan budidaya ikan nila. Yang pertama akan kami sampaikan dulu satu, persiapan kolam. Dan yang kedua, pengapuran dan pemupukan sterilisasi kolam 1-2 minggu. Dan yang ketiga, pengairan yaitu sampai 1-2 minggu agar kena sinar matahari. Dan yang keempat, memilih benih ikan nila dan tebar ideal. Dan yang kelima, pemeliharaan budidaya ikan nila, pengendalian hama ataupun penyakit. Dan yang keenam, pemberian pakan. Dan yang ketujuh, masa panen ikan. Dan yang kedelapan adalah pemasaran. Baik, beranjak ke tahapan yang pertama adalah persiapan kolam ataupun penangkaran ikan nila ini bisa dibudidayakan di berbagai jenis kolam. Bisa menggunakan kolam tanah, kolam semen, jaring terapung, bahkan tambak air. Di Pesantren Busrolana memilih budidaya ikan nila menggunakan kolam tanah. Alasannya adalah karena kolam tanah lebih mudah dibandingkan dengan jenis kolam ikan lainnya. Baik, langkah-langkah dan pengelolaan tanah untuk kolam tanah adalah yang pertama, pengeringan dasar kolam terlebih dahulu. Bisa dijemur di terik matahari langsung selama 3-7 hari, disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sehingga permukaan tanah terlihat retak jika diinjak tanah itu, maka akan meninggalkan jejak kaki dengan kedalaman sekitar 1-2 cm. Itu tandanya tanah sudah mengering. Dan yang kedua, setelah tanah dikeringkan, bajaklah tanah dengan kedalaman sekitar 10 cm. Usahakan tidak ada sampah, tidak ada kerikil dan kotoran, dan buang lumpur hitamnya yang berbau busuk. Yang kedua, keasaman tanah. Keasaman tanah itu perlu kita perhatikan. Umumnya tanah memiliki tingkat keasaman rendah atau di bawah 6 pH.
yang kita perlukan keasaman tanah sekitar 7-8 pH. Maka kita perlu menetralkan tanah tersebut dengan melakukan yaitu pengapuran pada tanah itu sendiri dengan menggunakan dolomit ataupun kapur pertanian. Lalu dosis pengapurannya harus seimbang dengan keasaman tanah tersebut. Jika tingkat keasaman tanah 6 pH, maka diperlukan dolomit sekitar 500 kg per hektarnya. Jika 5 atau sampai 6 pH, maka dolomit diperlukan 500 sampai 1.500 kg per hektar. Jika keasamannya 4 sampai 5 pH, maka dolomit 1 sampai 3 ton per hektarnya. Lalu caranya diaduk merata dan masuk ke permukaan tanah hingga kedalaman 10 cm. Lalu diamkan 2 sampai 3 hari sampai benar-benar tingkat keasamannya sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Yang ketiga, tahapan adalah pemupukan. Setelah menjalani keasaman tanah, saatnya melakukan pemupukan kolam dengan pupuk organik ataupun pupuk kandang ataupun mungkin pupuk kompos untuk kesuburan tanah dengan ukuran sebanyak 1 sampai 2 ton per hektarnya. Jadi disesuaikan dengan luas kolam. Dan diamkan pupuk sampai meresap ke dalam tanah selama 1 sampai 2 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya pemupukan ialah untuk memberikan nutrisi pada istilahnya tumbuhan yang bersifat organik dan hewan yang ada di dalam kolam tersebut. Nantinya dapat dijadikan sebagai pakan alami untuk ikan nila tersebut. Tahapan yang keempat yaitu menggenangi air ataupun pengairan air ke dalam kolam tersebut. Menggenangi kolam dengan air secara bertahap. Pertama, air dimasukkan ke dalam kolam 10 sampai 20 cm. Itu untuk tahap pertama dari segi pengairan. Lalu diamkan air tersebut selama 3 sampai 5 hari. Tujuannya tak lain adalah agar tanah yang mengeruh campur dengan air itu mengendap dan nanti akan kena sinar matahari. Lalu bisa ditambah kembali airnya sehingga mencapai minimal 60 sampai 75 cm per kedalaman air tersebut yang ada di dalam kolam. Tahapan yang kelima, memilih benih ikan nila. Pilih benih ikan nila yang berkualitas, termasuk faktor terpenting dari beberapa faktor lainnya. Pilih benih ikan nila yang berkelamin jantan. Alasannya kenapa? Kita harus memilih ikan nila yang berkelamin jantan karena ikan nila yang berkelamin jantan 40% lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan berkelamin betina. Karena dia berkelamin jantan bersifat monoseks alias berkelamin tunggal. Baik, tahapan yang keenam adalah penebaran benih ikan nila ataupun disebutkan tebar ideal. Jika kolam sudah terisi air hingga kedalaman 60 sampai 75 cm, maka kolam siap ditebari benih ikan nila. Umumnya per meter persegi kolam itu berisi 20 sampai 25 ekor nila. Dengan asumsi per ekornya seberat 10 sampai 20 gram. Dan bisa dipanen dengan ukuran seberat 300 gram per ekor. Itu kalau kita mengacu ke tebar ideal. Setelah kita pemilihan benih yang berkualitas, benih ikan nila yang akan ditebar perlu terlebih dahulu melakukan adaptasi. Alasannya kenapa? Karena walaupun ikan nila bisa hidup di berbagai air, istilahnya tetap dia pun juga memerlukan beradaptasi. Maka diantaranya caranya memasukkan benih ke dalam wadah terlebih dahulu, lalu wadah tersebut itu isi dengan air kolam yang akan ditebar ikan tersebut. Kurang lamanya untuk beradaptasi dengan air tersebut yang ada di kolam untuk dipersiapkan itu adalah minimal istilahnya 30 menit, bahkan mungkin lebih bagus 1 jam. Itu untuk beradaptasi. Lalu wadah yang sudah dimasukin air kolam tersebut, kemudian ikannya ada di dalam wadah tersebut, tinggal nanti dimiringkan si wadahnya, biarkan ikan lepas dengan sendirinya dari wadah tersebut. Itu cara untuk beradaptasi ikan
cara bertebar benih ikan ke dalam kolam tersebut. Baik, beranjak ke tahapan yang ketujuh adalah pemeliharaan ataupun perawatan ikan pada masa panen. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita ketahui, diantaranya 1, pengelolaan air. Itu yang harus kita juga diperhatikan. Yang kedua, pemberian pakan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian hama ataupun penyakit. Tahapan yang pertama adalah pengelolaan air. Kita harus memperhatikan kualitas air dari kandungan oksigen dan pH air. Bisa memperhatikan kadar NH3 atau CO2 dan H2S pada air kolam tersebut. Jika kadar oksigen dalam kolam mulai menurun, sebaiknya air perderas sirkulasi air dengan memperbesar debit air ke dalam kolam. Jika air mulai berbau busuk, kemungkinan air kolam mulai mengandung NH3 dan H2S. Lalu segera lakukan yang pertama adalah pergerakan air. Air biar tergerak di dalam kolam itu. Caranya, keluarkan air kotor sebesar 1/3-nya air yang ada di dalam kolam tersebut. Kemudian ganti dengan air yang baru. Debit air kolam sebesar 100 meter persegi yang normal itu adalah sebesar 1 liter per detik. Itu yang normal. Baik, selanjutnya adalah pemberian pakan. Setelah kita memperhatikan kondisi air, maka perlu juga kita memperhatikan pemberian pakan. Perlu diketahui bahwa biaya pakan ini merupakan biaya paling besar daripada biaya yang lainnya dalam budidaya ikan nila. Bisa menggunakan pelet dengan kadar protein sebesar 20-30%. Umumnya, ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuh setiap harinya. Jadi, kita bisa memberi pakan pada pagi dan sore hari. Bisa dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap harinya. Lalu setiap 2 minggu sekali, ukur berat badan ikan nila dengan sampel 1 ekor. Dan Anda bisa menyesuaikan jumlah pakan yang harus diberikan ke ikan nila tersebut dalam setiap harinya. Bagaimana kita cara untuk mengetahui perhitungan pakan tersebut? Cara penghitungannya adalah demikian. Jika dalam satu kolam terdapat 1.500 ekor nila dengan ukuran 10-20 gram per ekornya, maka rata-rata ikan itu adalah 10 ditambah 20 per 2 sama dengan 15 gram per ekor. Sehingga perhitungan 1.500 kali 3% sama dengan 675 gram atau 6,75 kg per harinya. Kalau kita berikan makan kepada ikan sebanyak 6,75 gram per harinya dibagi 2. Pagi berarti sekitar 3,5 kg. Sore pun 3,5 kg. Itu untuk pakan dalam setiap kali penyajian. Baik, yang ke-8 yang juga harus kita perhatikan dalam kesehariannya adalah pengendalian hama ataupun penyakit. Penyakit pada ikan nila yang harus diwaspadai diantaranya adalah penyakit yang bersifat infeksi, yang bersifat menular. Yang bentuknya yaitu ada bentik-bentik putih pada badan ikan tersebut. Lalu bisa akan menular melalui pencemaran, melalui air. Itu diantaranya. Baik, yang ke-9 yaitu ada masa panen ikan nila. Ikan nila yang sudah masa panen adalah ikan nila yang beragam sesuai kebutuhan. Ikan nila untuk pasar domestik berkisar 300 sampai 500 gram per ekornya. Itu yang dibutuhkan di pasar domestik. Sedangkan untuk ikan nila yang dipelihara sekitar 10 sampai 20 gram per ekornya untuk bisa menghasilkan target 300 gram sampai 500 gram per ekornya itu adalah dibutuhkan masa waktunya sampai 4 sampai 6 bulan. Itu kalau memang kita mentargetkan 300 sampai 500 gram.
Alhamdulillah di pesantren Yayasan Busrolana yang akan mentargetkan adalah mengawali tebar bibit yang ukuran 10-20 gram per ekornya, dan yang insya Allah ditargetkan 4 bulan bahkan mungkin sampai 6 bulan lamanya untuk disesuaikan dengan kebutuhan domestik, yaitu 300-500 gram per ekor. Baik, untuk selanjutnya adalah masa panen. Untuk pemasarannya diantaranya setelah tiba masa panen siap untuk kami pasarkan nanti melalui via medsos, ya, melalui istilahnya jaringan internet, mungkin juga email, bahkan bisa juga WA dan selainnya dan lain-lainnya. Selanjutnya kami akan pasarkan pun juga nanti ke pasar-pasar tradisional, pasar masyarakat. Kemudian nanti juga kami akan pasarkan ke pihak pengepul, ya. Alhamdulillah di sini dekat untuk pengepul ikan-ikan tersebut. Kemudian nanti juga kami akan bisa pasarkan dengan para santri kepada warga-warga yang dekat. Bahkan mungkin bisa juga kami akan menyiapkan isinya lapak untuk penampungan ikan segar. Sekaligus istilahnya di situ istilahnya menjual ikan segar. Itu nanti yang akan kami targetkan di Yayasan Busrolana. Terima kasih demi tahap yang kami sampaikan tentang cara budidaya ikan nila di pesantren Busrolana. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada YBM, yaitu Cinere Gandul, yang telah membantu program kami dengan sebagai donasi, sehingga mudah-mudahan kami bisa mempertanggungjawabkan atas amanah yang Bapak Ibu dari pihak PLN YBM yang kami sampaikan ke yayasan kami Busrolana, sehingga mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. LN Cinere Gandul tetap jaya dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami sebagai pengasuh Yayasan Busrolana, pengasuh para santri, yatim piatu dan duafa, sehingga mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari dan mendapatkan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program demi program yang kami programkan, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kami dan Allah juga barokahkan kepada putra dan putri peserta didik kami. Mungkin itu saja kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.